Assalamualaikum, halo semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran kemana perginya makanan setelah kita makan? Apakah langsung berubah jadi energi atau ada proses tertentu di dalam tubuh kita? Nah, tanpa kita sadari, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu ternyata mengalami serangkaian proses yang cukup panjang dan kompleks. Nah, proses inilah yang dilakukan oleh sistem pencernaan manusia dan yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana proses pencernaan makanan berlangsung, mulai dari makanan masuk ke tubuh hingga akhirnya diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Yuk kita pelajari bersama proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Sistem pencernaan adalah suatu sistem organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Makanan kita konsumsi tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh, sehingga perlu melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Proses ini meliputi pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi molekul yang lebih sederhana. Hasil dari proses pencernaan tersebut berupa zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat ini kemudian diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, bahan pembangunan sel dan jaringan, serta sebagai pengatur berbagai proses metabolisme. Sementara itu, sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan dari tubuh sebagai feses. Oleh karena itu, sistem pencernaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh manusia. Organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia tersusun atas beberapa organ yang saling bekerja sama dan membentuk satu kesatuan. Setiap organ memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya yang sama, yaitu memastikan makanan dapat dicerna dan diserap dengan baik. Secara umum, organ sistem pencernaan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Pembagian ini didasarkan pada peran masing-masing organ dalam proses pencernaan manusia. Organ pencernaan utama adalah organ yang dilalui langsung oleh makanan sejak pertama kali masuk ke dalam tubuh hingga sisa makanan dikeluarkan. Organ pencernaan ini terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ-organ ini membentuk saluran pencernaan yang panjang dan berkesinambungan. Selanjutnya ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini adalah organ yang tidak dilalui oleh makanan tetapi menghasilkan zat atau enzim yang membantu proses pencernaan. Organ pencernaan tambahan ini terdiri dari hati dan pankreas. Kedua organ ini berperan penting dalam membantu pencernaan secara kimiawi. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan yang berperan sangat penting dalam memulai proses pengolahan makanan. Secara fisiologis, mulut berfungsi sebagai tempat penerimaan makanan sekaligus sebagai organ yang mempersiapkan makanan agar dapat dicerna dan diserap dengan baik oleh organ pencernaan selanjutnya. Di dalam mulut terjadi koordinasi antara otot, saraf, dan kelenjar yang bekerja sama secara refleks maupun sadar saat proses makan berlangsung. Pencernaan pada rongga mulut ada secara mekanis dan kimiawi. Pada pencernaan mekanis, organ yang bekerja itu ada dua, gigi dan lidah. Gigi untuk mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Sedangkan lidah untuk menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa dibantu dengan kelenjar ludah. Selanjutnya, pencernaan kimiawi. Organ yang bekerja adalah kelenjar ludah yang mengandung enzim ptyalin dan berfungsi untuk memecahkan karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Kerongkongan atau esofagus sebagai bagian dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan digambarkan sebagai saluran sempit berbentuk pipa yang menjadi jalur utama perpindahan makanan setelah proses pengunyahan dan penelanan di mulut selesai. Makanan yang telah dibentuk menjadi bolus akan masuk ke kerongkongan dan bergerak menuju lambung tanpa mengalami proses pencernaan kimiawi. Secara fisiologis, dinding kerongkongan tersusun atas otot polos yang tersusun melingkar dan memanjang. Otot-otot ini bekerja secara otomatis di bawah kendali sistem saraf otonom.
Ketika bolus makanan masuk ke kerongkongan, rangsangan mekanik pada dinding kerongkongan akan memicu kontraksi otot polos di bagian atas bolus, sementara otot di bagian bawahnya mengalami relaksasi. Pola kontraksi dan relaksasi inilah yang disebut sebagai gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan gerak meremas-remas makanan secara bergelombang dan berurutan dari bagian atas menuju bagian bawah kerongkongan. Secara fisiologis, gerak ini sangat penting karena memungkinkan makanan tetap bergerak menuju lambung meskipun tubuh berada dalam posisi berdiri atau melawan gaya gravitasi. Dengan adanya gerak peristaltik ini, makanan tidak bergantung pada gaya dorong dari luar, melainkan didorong oleh aktivitas otot kerongkongan itu sendiri. Melalui mekanisme ini, kerongkongan memastikan makanan dapat sampai lambung dengan aman dan efisien. Oleh karena itu, meskipun kerongkongan tidak berperan dalam mencerna makanan secara fisiologis, organ ini memiliki fungsi vital sebagai penghubung dan penggerak makanan dalam enzim pencernaan manusia. Lambung merupakan kantong besar dalam sistem pencernaan manusia yang terletak di antara kerongkongan dan usus halus. Dinding lambung bersifat elastis sehingga mampu mengembang dan meregang untuk menampung makanan dalam jumlah cukup banyak setelah makanan ditelan dari mulut. Sifat elastis ini sangat penting secara fisiologis karena memungkinkan lambung menyesuaikan volumenya sesuai dengan jumlah makanan yang masuk tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Secara fisiologi, lambung tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan, tetapi juga sebagai organ yang mengatur proses pencernaan lanjutan. Otot-otot dinding lambung berkontraksi secara teratur untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung, sehingga makanan berubah menjadi bentuk setengah cair yang disebut chymus. Kemampuan lambung untuk menahan, mengolah, dan mengatur pengosongan makanan ke usus halus menjadikan organ ini sangat penting dalam kelangsungan proses pencernaan secara keseluruhan. Pencernaan lambung secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis ini berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Sedangkan secara kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang dalam sistem pencernaan manusia, dengan panjang mencapai sekitar 6-8 meter. Panjang usus halus ini bukan tanpa tujuan, melainkan memiliki peranan fisiologi yang sangat penting. Semakin panjang dan berlipat-lipat suatu saluran pencernaan, maka semakin besar pula luas permukaan yang tersedia untuk berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan zat makanan. Hal ini memungkinkan tubuh untuk memaksimalkan pengolahan makanan yang dikonsumsi sehingga nutrisi dihasilkan dapat diserap secara optimal. Secara fisiologi, dinding usus halus tersusun atas lipatan-lipatan fili dan mikrofili yang bekerja bersama-sama untuk memperluas permukaan kontak antara makanan dan dinding usus. Struktur ini sangat penting karena proses utama yang terjadi usus halus adalah pencernaan kimiawi dan penyerapan zat gizi. Pada gambar tertulis bahwa makanan diproses secara kimiawi yang menunjukkan bahwa di usus halus makanan mengalami pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana melalui bantuan enzim pencernaan. Proses pencernaan secara kimiawi di usus halus melibatkan berbagai enzim yang bekerja secara spesifik terhadap jenis zat makanan tertentu. Karbohidrat dipecah menjadi monosakarida, protein diuraikan menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak serta gliserol. Proses ini sangat efisien karena usus halus berada dalam kondisi fisiologis yang optimal seperti pH yang sesuai dan adanya pergerakan peristaltik yang membantu pencampuran makanan dengan enzim pencernaan. Selain berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, usus halus juga merupakan pusat utama penyerapan zat gizi. Hasil akhir pencernaan yang telah berbentuk sederhana akan diserap melalui dinding usus halus ke dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap ke dalam aliran darah, sedangkan hasil pencernaan lemak diserap melalui sistem limfa sebelum akhirnya masuk ke peredaran darah.
Proses penyerapan ini sangat bergantung pada luas permukaan usus halus dan integrasi struktur dinding usus. Usus halus pada gambar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ketiga bagian ini bekerja sama secara fisiologis sebagai satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Bagian pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Secara fisiologi, duodenum berfungsi sebagai muara dari 2 saluran penting, yaitu saluran empedu dari kantong empedu dan saluran dari kelenjar pankreas. Empedu yang masuk berperan mengemulsikan lemak sehingga lemak yang berukuran besar dipecah menjadi butiran kecil agar mudah dicerna. Sementara itu, getah pankreas mengandung enzim pencerna sebagai amilase, lipase, dan protase yang bekerja melanjutkan pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Di bagian ini juga terjadi penyesuaian pH CIME dari lambung yang semula asam menjadi lebih netral, sehingga kondisi usus sesuai untuk bekerja. Bagian kedua adalah usus kosong atau jejunum. Secara fisiologi, jejunum merupakan tempat berlangsungnya pencernaan kimiawi lanjutan. Pada bagian ini terdapat kelenjar usus yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Enzim-enzim tersebut berperan memecah zat makanan menjadi molekul sederhana. Misalnya lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan laktase, maltase, dan fruktase memecah disakarida menjadi monosakarida. Aktivitas enzim yang intensif di jejunum ini menjadikan bagian sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pencernaan sebelum penyerapan. Selanjutnya, pada bagian terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Secara fisiologis, ileum berfungsi utama dalam penyerapan zat makanan. Pada bagian ini terdapat jonjot usus atau villi, seperti yang ditunjukkan oleh bentuk usus yang berlipat-lipat pada gambar. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga penyerapan zat gizi menjadi lebih maksimal. Di dalam villi terdapat pembuluh darah dan pembuluh limfa yang berperan mengangkut hasil pencernaan, seperti glukosa dan asam amino ke dalam darah, serta asam lemak ke dalam sistem limfa. Dengan adanya struktur ini, tubuh dapat menyerap nutrisi secara efisien untuk memenuhi kebutuhan energi dan metabolisme. Usus besar merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi utama untuk mengatur kadar air dan elektrolit pada sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus. Setelah proses penyerapan zat gizi selesai di usus halus, sisa makanan yang masih mengandung air, serat, dan sisa metabolisme akan masuk ke usus besar. Secara fisiologi, usus besar ini tidak lagi berperan dalam pencernaan kimiawi utama, tetapi lebih berfokus pada penyerapan air, pembentukan feses, serta penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bagian awal usus besar adalah usus buntu atau sektum, yang berfungsi sebagai tempat masuknya sisa makanan dari usus halus. Pada bagian ini terdapat umbal cacing atau appendix, yaitu struktur kecil berbentuk seperti jari. Secara fisiologi, appendix ini tidak berperan langsung dalam pencernaan, tetapi diduga memiliki peran dalam sistem imun dan sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu keseimbangan mikrobiota usus. Selanjutnya, sisa makanan akan bergerak ke kolon naik yang terletak di sisi kanan rongga perut. Di bagian ini, proses penyerapan air dan garam mineral mulai berlangsung secara intensif. Dinding kolon memiliki kemampuan menyerap air kembali ke dalam tubuh sehingga sisa makanan mulai mengental. Proses ini sangat penting secara fisiologi untuk mencegah kehilangan cairan berlebihan yang dapat menyebabkan dehidrasi. Setelah itu, makanan bergerak ke kolon datar atau kolon transversal yang membentang melintang di bagian atas rongga perut. Pada bagian ini, proses penyerapan air masih berlanjut dan aktivitas bakteri usus mulai lebih dominan. Bakteri di usus
Bakteri di usus besar ini berperan dalam fermentasi sisa makanan, terutama serat, serta membantu menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K dan sebagai vitamin B. Aktivitas bakteri ini juga berkontribusi pada pembentukan gas dan usus. Kemudian, sisa makanan diteruskan ke kolon turun yang berada di sisi kiri rongga perut. Di bagian ini, feses semakin padat karena sebagian besar air telah diserap. Gerakan peristaltik di kolon turun relatif lebih lambat, berfungsi untuk mendorong feses secara bertahap menuju bagian akhir usus besar. Bagian selanjutnya adalah rektum, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Secara fisiologis, ketika rektum terisi feses, dinding rektum akan meregang dan merangsang reseptor saraf. Rangsangan ini akan memicu refleks defekasi, yaitu keinginan untuk buang air besar. Akhir dari sistem pencernaan adalah anus, yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran feses dari tubuh. Anus dilengkapi dengan sphinkter internal dan sphinkter eksternal yang bekerja secara fisiologis untuk mengatur proses defekasi. Sphinkter internal ini bekerja secara tidak sadar, sedangkan sphinkter eksternal dapat dikendalikan secara sadar, sehingga manusia dapat mengatur waktu untuk mengeluarkan feses tersebut. Hati merupakan salah satu organ pencernaan tambahan yang memiliki peran sangat penting dalam sistem pencernaan manusia. Hati dikenal sebagai kelenjar terbesar dalam tubuh, yang terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Meskipun makanan tidak melewati organ ini secara langsung, hati berperan besar dalam membantu proses pencernaan melalui produksi getah empedu. Secara fisiologis, hati menghasilkan getah empedu secara terus-menerus. Getah empedu ini kemudian dialirkan dan disimpan sementara di kantung empedu sebelum akhirnya dilepaskan ke usus 12 jari saat tubuh mencerna makanan yang mengandung lemak. Fungsi utama getah empedu adalah membantu mencerna lemak, terutama dengan cara mengemulsikan lemak agar mudah dipecah oleh enzim pencernaan. Getah empedu yang dihasilkan hati mengandung beberapa komponen penting, yaitu garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Garam empedu berperan utama dalam proses emulsifikasi lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran kecil sehingga luas permukaan lemak meningkat. Dengan demikian, enzim lipase dapat bekerja lebih efektif dalam mencerna lemak. Secara fisiologis, garam empedu juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Bilirubin merupakan pigmen empedu yang berasal dari hasil pemecahan hemoglobin sel darah merah yang sudah tua. Secara fisiologis, bilirubin ini berfungsi sebagai zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Bilirubin inilah yang memberikan warna khas pada empedu dan fases. Proses pembuangan bilirubin melalui empedu sangat penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh. Selain itu, getah empedu juga mengandung elektrolit seperti natrium dan kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan pH di dalam usus. Kehadiran elektrolit ini membantu menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi kerja enzim pencernaan di usus halus. Dengan demikian, getah empedu tidak hanya berfungsi dalam mencerna lemak, tetapi juga mendukung proses fisiologis pencernaan secara keseluruhan. Pankreas merupakan salah satu organ pencernaan tambahan yang memiliki peran sangat penting dalam proses pencernaan. Meskipun makanan tidak melewati organ ini secara langsung, pankreas terletak di bagian belakang lambung dan berhubungan langsung dengan usus 12 jari melalui saluran pankreas. Secara fisiologis, pankreas berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna makanan secara kimiawi. Dalam sistem pencernaan, pankreas berperan sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini dialirkan ke usus 12 jari ketika makanan dari lambung masuk ke usus halus.
Secara fisiologis, pelepasan getah pankreas diatur oleh hormon pencernaan seperti sekretin dan kolesistokinin yang memastikan enzim pankreas dilepas pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang Getah pankreas mengandung beberapa enzim pencernaan utama yang bekerja secara spesifik terhadap jenis zat makanan tertentu. Enzim amilase ini berfungsi merombak amilum atau patin menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu maltosa dan glukosa. Proses ini penting karena glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh dan hanya dapat diserap dalam bentuk sederhana. Selain itu, pankreas juga menghasilkan enzim tripsin yang berperan dalam mencerna protein. Secara fisiologis, tripsin memecah protein menjadi asam amino yang lebih kecil dan mudah diserap oleh usus halus. Asam amino ini kemudian digunakan tubuh sebagai bahan pembangunan sel, jaringan, serta sebagai komponen penting dalam pembentukan enzim dan hormon. Pankreas juga menghasilkan enzim lipase yang berfungsi merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini sangat penting karena lemak tidak dapat diserap dan bentuk utuh. Secara fisiologis, kerja enzim lipase ini dibantu oleh empedu dari hati yang terlebih dahulu mengemulsikan lemak, sehingga lipase dapat bekerja lebih efektif dalam bentuk pencernaan lemak. Selain menghasilkan enzim pencernaan, getah pankreas juga mengandung zat bikarbonat yang berfungsi menetralkan asam lambung yang masih terbawa dari lambung ke usus 12 jari. Kondisi pH yang lebih netral ini sangat penting agar enzim-enzim pankreas dapat bekerja secara optimal dan melindungi dinding usus halus dari iritasi akibat asam lambung. Berikut penjelasan animasi bagaimana tubuh bisa menyerap makanan yang telah dimakan oleh manusia. Saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pankreas, hati, dan kantong empedu merupakan organ tambahan pada saluran pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah menghasilkan cairan pencernaan dan enzim yang membantu pencernaan. Saluran pencernaan mengubah makanan menjadi nutrisi yang mudah diserap dan membuang produk limbah. Pencernaan dimulai di mulut, air liur membasahi makanan dan amilase, enzim dalam air liur memulai proses pemecahan. Makanan bergerak melalui esofagus dan masuk ke lambung, tempat enzim pencernaan dan asam lambung terus memecahnya. Produk pemecahan yang dihasilkan disebut chymus, mengandung karbohidrat, protein kecil, mineral, lemak, vitamin, dan air. Chymus keluar dari lambung dan masuk ke usus halus. Usus halus mencerna dan menyerap setiap komponen chymus. Enzim pankreas pada akhirnya memecah karbohidrat menjadi beberapa gula sederhana yang disebut monosakarida. Transport natrium glukosa bertanggung jawab untuk mengangkut monosakarida melintasi membran sel usus ke dalam sel menggunakan transport aktif. Setelah diangkut ke dalam sel, transporter glukosa memindahkan monosakarida keluar dari sel dan akhirnya ke aliran darah untuk digunakan oleh tubuh. Enzim yang disebut protase memecah protein menjadi asam amino, seperti karbohidrat. Asam amino, seperti glisin, diangkut bersama dengan ion natrium melalui transporter natrium glukosa.
Berbagai transporter asam amino kemudian mentransfer asam amino ke dalam cairan interstisial di mana mereka tersedia untuk membangun protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral seperti natrium diangkut bersama dengan karbohidrat dan asam amino. Garam empedu hati mengurusi lemak. Kemudian, enzim pankreas dan usus mencernanya menjadi asam lemak dan digliserida. Tetesan asam empedu yang disebut misel menyerap asam lemak dan digliserida serta vitamin yang larut dalam lemak dalam cime dan mengirimnya ke dinding sel untuk diserap. Di dalam sel, lipid dan vitamin yang larut dalam lemak dikemas menjadi kilomikron, yang kemudian dikirim ke lateral atau kapiler limpatik di villi usus untuk diangkut ke sistem limpatik dan akhirnya kembali ke darah. Adapun yang dapat disimpulkan dari hasil video yang telah saya paparkan, yaitu sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja bersama untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh. Proses pencernaan ini berlangsung secara mekanis dan kimiawi, dibantu oleh organ utama dan organ tambahan seperti hati dan pankreas. Melalui sistem ini, tubuh memperoleh energi dan nutrisi yang diperlukan untuk menunjang fungsi fisiologi dan kelangsungan hidup.